pemerintah daerah itu nggak ada perhatian dan kurang perhatian terhadap, olahraga renang ini, akuatik ini. Seperti itu, saya juga merasa bahwa kayaknya saya belum maksimal ya, dan dalam 5 tahun ini saya belum maksimal. Saya masih punya kemudian cita-cita besar juga bagaimana untuk membesarkan olahraga akuatik di Provinsi Bengkulu ini. Yang pertama, terkadang juga mereka memang ada merasa kurang apresiasinya pemerintah. Contoh misalnya ketika mereka pulang dari event-event nasional mereka tidak disambut. Sebenarnya ini kan hal kecil tetapi harus ada little touch lah dari pemerintah ya, menyentuh bahwa, pemerintah tuh hadir gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya Yunike Carolina dalam program Bincang Tribun. Di studio Tribun Bengkulu kita sudah kedatangan tamu hari ini. Sosok yang sudah tidak asing lagi di mata masyarakat Provinsi Bengkulu karena kiprahnya dari mantan penyiar, kemudian terjun ke dunia politik, pernah menduduki kursi ketua DPRD Kota Bengkulu, dan juga pernah menjabat sebagai wakil ketua DPRD Provinsi Bengkulu, dan saat ini mewakili masyarakat Provinsi Bengkulu di Gedung Senayan sebagai anggota DPR RI Komisi 7. Mbak Erna Sari Dewi atau yang biasa disapa Mbak Nana, ya Mbak ya. Namun Tribuners, kita di sesi Bincang Tribun hari ini bukan berbincang tentang kiprah Mbak Nana sebagai anggota dewan, tapi kita akan berbincang-bincang tentang cabang olahraga akuatik yang saat ini tengah dipimpin oleh Mbak Erna Sari Dewi sebagai Ketua Pengprov cabang olahraga akuatik Provinsi Bengkulu. Ini untuk periode kedua kalinya Mbak Dana menjabat sebagai ketua dan terpilih secara aklamasi. Mbak, boleh dijelaskan ini Mbak kepada Tribuners, cabang olahraga akuatik itu apa sih Mbak dan apa-apa saja di dalamnya? Sebelumnya saya mau menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat seluruhnya Tribuners di mana saja berada. Saya senang berada di sini dan berbagi sedikit soal olahraga akuatik Indonesia Provinsi Bengkulu. Ya, kemarin kita baru saja melakukan pemilihan kembali dengan formatur yang baru karena kebetulan saya di 2020 dan 2024 pada waktu itu diminta untuk menjadi Ketua Pengprov, pada waktu itu masih PRSI. Ya, kemudian Persatuan Renang Seluruh Indonesia Provinsi Bengkulu, kemudian berganti nama menjadi Akuatik Indonesia Provinsi Bengkulu. Dan dalam kepengurusan itu ya dalam perjalanannya alhamdulillah kemudian teman-teman kembali meminta saya dan terpilih secara aklamasi untuk meneruskan tongkat estafet kepemimpinan akuatik Provinsi Bengkulu ini ke depan. Iya. Mbak, ini cabang olahraga akuatik ini apa sih Mbak? Karena kayaknya belum terlalu familiar ya di telinga warga Bengkulu. Cabang olahraga akuatik ini sejatinya dari bahasa aqua itu air ya, akuatik. Jadi olahraga yang berhubungan dengan media air. Nah, maka ada 8 yang termasuk di dalam olahraga air atau akuatik Indonesia ini, diantaranya yaitu adalah renang, kemudian scuba diving, kemudian kite surfing, terus ada polo air, renang indah, ya, loncat indah, dan masih ada lagi beberapa, ada 8. Ya, intinya yang berkaitan dengan olahraga air ya Mbak. Nah, kalau untuk kondisi cabang olahraga akuatik di Provinsi Bengkulu saat ini Mbak gimana Mbak? Mulai dari sisi pembinaan atlet, sumber daya pelatihnya, dan juga sarana dan prasarana olahraganya Mbak. Gimana menurut Mbak? Ya, saya pertama kali menyoroti sarana prasarana ya. Bagi saya pemerintah daerah itu nggak ada perhatian dan kurang perhatian terhadap olahraga renang ini, akuatik ini. Yang pertama adalah terkait sarana prasarana. Kita lihat bahwa sarana prasarana di Provinsi Bengkulu itu kita punya satu kolam renang yang kemudian standarnya juga nasional, yang dulu pernah juga diadakan event-event besar tapi sayangnya tidak terawat. Karena ini juga di pihak ketiga kan, tetapi kemudian ini tidak berjalan, tidak dipelihara sebagaimana mestinya. Jadi kolam renang ini boleh saja dilihat tidak standar lah untuk seorang perenang, dengan tingkat kejernihan air, visibility-nya yang sangat keruh ya. Terus dengan air kolam ini juga tidak sehat bagi
berenang, itu bisa gatal-gatal badan. Karena itu juga kadang berlumut, karena treatment-nya tidak dilakukan terhadap kolam renang yang seharusnya memang harus dilakukan secara berkala. Ya, kemudian kolam renang yang satu-satunya kita miliki berstandar nasional ini, kalau tidak dirawat kemana lagi atlet-atlet kita ini mau latihan, ya kan? Padahal sementara seorang atlet itu ya harus berlatih secara berkala untuk mengasah kemampuan, ya kan? Karena olahraga renang ini terkait dengan kecepatan waktu. Lah kalau kemudian tidak didukung dengan sarpras yang baik, tidak ada kemudian perhatian pemerintah terhadap atlet-atletnya juga, ya ini Gimana mau berkembang ya, bagaimana Mbak? mau berkembang, bagaimana kemudian mau maju Maju. ya kan Iya. atlet-atletnya. Iya. Itu dari sarpras. Iya. Kemudian di zaman saya pada waktu itu 2020, yang alhamdulillah saya wakil ketua DPRD Provinsi Bengkulu, beberapa kali saya menganggarkan untuk meningkatkan kapasitas dan capability pelatih, kemudian kapasitas wasit, ya ini dari sisi SDM ya, dan juga kapasitas untuk perenang-perenangnya. Dan alhamdulillah berjalan dengan baik ya sampai tahun ini. Dan terakhir saya itu waktu itu menganggarkan sebesar lebih kurang 3 miliar rupiah ya untuk bantuan sarpras ya, alat peralatan, seluruh peralatan renang. Dari yang dulu kita tidak punya alat-alat renang yang canggih, kita sekarang sudah punya touch screen. Jadi ketika perenang itu sampai ke garis finish dan menyentuh, itu catatan waktunya sudah tertera di boardnya. Otomatis Ya, ya, Mbak. secara otomatis. Nah, Ada. itu sudah kita gunakan. Dan kemudian ada hal yang terpenting yaitu pertandingan-pertandingan atau turnamen-turnamen, event-event. Alhamdulillah ketika saya menjabat di 2020-2024, saya sudah mengadakan pertama kali saya mengadakan event besar yaitu turnamen renang se-Sumatera. Dan pada waktu itu cukup banyak antusiasmenya. Dan alhamdulillah acara tersebut sukses karena juga dihadiri oleh beberapa orang dari Kementerian Olahraga. Ya. Ya. Berarti ini apakah ini juga melatar belakangi Mbak Erna untuk menjadi ketua dan pengurus Pengprov Akuatik sendiri, Mbak? Karena melihat dari sarana prasarana yang belum memadai dan juga mungkin dari sisi pembinanya waktu itu belum atau masih kurang, apakah atau ada latar belakang lain, Mbak Ya. bersedia kembali? Sebenarnya latar belakangnya enggak seperti itu. Saya juga merasa bahwa kayaknya saya belum maksimal ya dalam 5 tahun ini, dan saya belum maksimal. Saya masih punya kemudian cita-cita besar juga bagaimana untuk membesarkan olahraga akuatik di Provinsi Bengkulu ini. Yaitu saya mulai mau mengirimkan beberapa atlet-atlet terbaik kita yang sering pernah menjuarai kejuaraan nasional juga, itu ke luar negeri untuk melakukan tryout. Karena saya penasaran juga, saya pikir ini atlet-atlet di Provinsi Bengkulu itu nggak kalah juga loh dengan atlet-atlet di provinsi lain. Dan anak-anak ini betul-betul punya quality, kemampuan yang bagus gitu loh. Jadi kalau kemudian kita tidak memberikan ruang, nggak memberikan kesempatan kepada mereka untuk menguji kemampuan mereka, ya susah ya kan gitu. Saya pikir ini kesempatannya. Saya masih butuh 1 periode lagi untuk mensumbangsikan melanjutkan ya, apa yang kemudian menjadi cita-cita saya lah. Program untuk 5 tahun ini ya, Mbak? Atau Iya, 5 tahun 5 ke depan tahun apa nih, Mbak? setelah Setelah terpilih lagi secara aklamasi sebagai ketua Pemprov. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya ingin melakukan kerjasama, itu kita sudah menyurati juga klub terbaik di Singapura. Itu klub terbaik, atlet-atletnya itu atlet terbaik se-Asia Tenggara yang dilahirkan oleh klub tersebut. Jadi saya akan mengadakan kerjasama untuk mengirimkan atlet ke sana untuk dilakukan tryout. Jadi untuk latihan di sana, bagaimana kemudian melihat di negara orang, bagaimana orang bisa berprestasi. Karena latihan ini adalah ujung tombak. Begitu tidak hanya bagi atletnya, tetapi juga bagi pelatihnya. Pelatih-pelatih pun juga akan kami kirimkan pelatih terbaik untuk supaya bagaimana bisa melatih dan menghasilkan atlet yang berkualitas, atlet renang yang berkualitas. Nah, kemudian mungkin akan 1 atau 3 bulan akan di training di sana, kemudian kembali dan kita harapkan bahwa hasil trainingnya nanti bisa menjadikan atlet kita ini atlet terbaik.
Mbak, selama Mbak, menjabat sebagai ketua Mhm, Pemprov ini prestasi apa saja Mbak yang sudah diraih oleh atlet-atlet yang di cabur mhm, akuatik ini Mbak? Ada iya. nggak apa? Ya, salah Mhm, satunya, atlet kita pernah kita kirimkan ke kejuaraan nasional. tujuan Ya, atas nasional. nama Akbar ada 2 waktu Mhm, itu, kita kirimkan, dan alhamdulillah kita masuk pada, mhm, kualifikasi pada waktu itu oke. di FAI ya, event FAI, internasional itu. Terus kemudian, alhamdulillah di masa saya juga bukan hanya atlet saja, Iya, atlet atlet sih sering kita ikutkan di dalam, perlombaan Porwil ya kan. Terus kemudian terakhir kemarin, mhm, PON. Nah ini kita akan persiapan lagi untuk PON berikutnya. Walaupun kita belum dapat, apa namanya, prestasi yang menggembirakan, mhm, tetapi saya yakin bahwa kita punya kesempatan untuk itu, kita punya chance lah untuk bisa menjadi yang terbaik, setidaknya kita 5 besar atau 3 besar itu sudah sangat baik itu yang nanti. penting itu peluang dan pengalaman untuk Bet atlet kita ya Mbak, betul dikirim, betul, tidak hanya atletnya saja yang mhm, berprestasi di dalam mhm. akuatik ini, tetapi kita punya alhamdulillah saya punya, wasit internasional, Oh yang iya, kelasnya internasional, punya ya. Provinsi Bengkulu Mbak? Punya satu, Masih ada ini satu wasit ya? yang kelasnya memang bersertifikat Wih, internasional. luar biasa Itu Mbak. atas nama Bapak Isratul Hadi. Mhm, Dan juga pelatih-pelatih kita zaman saya itu, 50 orang yang dari sertifikasi mhm, C mhm. kita jadikan mereka bersertifikasi B, Mhm, mhm. karena dengan kualitas pelatih yang baik tentu akan menghasilkan atlet yang baik juga. Iya, Nah, bener. dengan pelatih-pelatih yang berstandarisasi dan wasit yang Iya, berstandarisasi ini tentu ini juga akan mensatikan ekosistem yang baik untuk menjadikan olahraga akuatik ini nanti menjadi, maju. sukses dan Iya, maju ke depannya. baik. Mbak, sering nggak Mbak atlet atau pelatih Mhm, ngeluhkan ke Mbak sebagai ketua mhm, Pengprov ini Mbak? Mulai dari ya mungkin tadi terkait sarana atau mungkin iya, fasilitasnya atau mungkin ketika mereka berprestasi itu terkesan tidak dihargai sama pemerintah daerahnya. mhm. Pernah nggak Mbak dengar yang keluhan-keluhan kayak gitu? Banyak karena Iya ya saya Mbak? ini adalah ketua Iya. karena saya adalah ketua Pengprovnya, jadi Iya saya itu ibunya gitu loh. iya. Saya dianggap ibunya yang tempat curhat Sebenarnya semua permasalahan-permasalahan, anak-anak iya. renang ini kan ya. Mhm. Yang pertama terkadang juga mereka memang ada merasa kurang apresiasinya Mhm. pemerintah. Contoh misalnya ketika mereka pulang Mhm. dari event-event nasional mereka tidak disambut. Iya Sebenarnya ini kan hal kecil tetapi harus ada little touch lah dari iya, pemerintah ya, menyentuh bahwa, kami pemerintah tuh juga hadir mhm, gitu loh. Pemerintah itu, apa, juga ikut ngerasain benar, gitu loh. Pemerintah juga bangga sama mereka. mhm. Lebih kurang kan hal-hal kecil yang seperti ini yang kemudian, apa ya, apresiasi, Apresiasi ya. tadi ya, Mbak. Penghargaan ini yang agak-agak kurang Masih ya perhatiannya kurang ya. ya, Mbak. Terus tapi kalau dari sisi Mhm. lain ya sudah ada juga bantuan pemerintah Mhm. terkait, apa namanya, dengan mudahnya akses ya, terus kemudian mudah untuk misalnya seperti kemarin kita ada pengadaan peralatan-peralatan renang, Mhm. kemudian prosesnya Mhm. juga, tidak disulitkan, semuanya dengan mudah, ya itu sudah mulailah setidaknya. Tetapi apa namanya, ke depan saya juga berharap bahwa karena olahraga akuatik ini masuk dalam DBON, Desain Besar Olahraga Nasional, yang Mhm. artinya itu, apa namanya, olahraga yang menjadi perhatian untuk bisa mendulang prestasi di kemudian hari. Mhm. Jadi, pemerintah harusnya juga memberikan perhatian besar. Dan olahraga ini tercantum di dalam beberapa aturan bahwa, pemerintah daerah itu bertanggung jawab terhadap olahraga yang Mhm. ada di daerahnya. Iya. Baik itu untuk penganggarannya kali ya, Iya, Mbak, ya, betul. cuma fasilitas sarana prasarananya ya, Mbak, Betul, Nah, kalau dari sisi penganggaran menurut Mbak, apakah kan gini, ada mhm, jatah tiap tahun untuk KONI ya, Mbak. iya, Nah, KONI ini yang lalu mendistribusikan ke Pengprov masing-masing. mhm, Nah, itu apakah sudah cukup untuk pembinaan ataupun sarana prasarananya? mhm. Gimana, Mbak? Ya, porsinya Mhm. KONI itu adalah pembinaan Iya, prestasi. Maka untuk mencetak atlet-atlet berprestasi itu KONI harus memiliki peran yang aktif ya, seperti itu. Tapi kita lihat sendiri bahwa KONI sendiri punya anggaran yang aduh masih miris kita. masih ya, Mbak? Ya, masih miris sekali untuk olahraga di ini, Bengkulu. di Bengkulu. Saya pikir juga harus ada komunikasi yang terjalin baik Mhm. juga, Mhm. ya kan antara eksekutif, legislatif dan juga dengan, apa, pelaku-pelaku Iya. olahraga. Mhm. Ini harus duduk bersama, bagaimana kemudian kita memikirkan,
orang anak berprestasi ini kemudian nanti bisa dihargai. Seperti itu. Artinya dihargai itu ya difasilitasi baik secara obat-obatannya, baik secara kemudian sarana prasarananya, baik kemudian diberikan pelatih yang terbaik untuk bisa mengasah kemampuan mereka. Ya sih Mbak, memang terkadang bukan hanya di cabang olahraga akuatik aja ya Mbak yang sering kita dengar. Kadang di Iya. cabang olahraga lain banyak ini Semua. ngomong, kok kita kesannya nggak dihargai, Iya. beda sama provinsi lain. Nah Mbak, nah untuk perubahan ke depan nih Mbak, Mbak kan sekarang udah di DPR RI nih Mbak, link-nya mungkin tentu udah ke pusat nih. Sebelumnya Mbak kan wakil ketua DPRD provinsi. Iya. Apa perubahannya kira-kira Mbak yang bisa dilakukan untuk cabang olahraga akuatik di Provinsi Bengkulu khususnya, Mbak? Ya, walaupun bukan di komisi saya, Iya, bukan mitra kerjanya saya, tetapi, selaku anggota DPR RI tentu saya akan melakukan approach ya, pendekatan-pendekatan ke Kementerian Olahraga. Saya akan melihat bagaimana kemudian peluang-peluang, yang bisa diturunkan di Bengkulu. Program-program apa yang kemudian bisa diturunkan Bengkulu? Apakah ada program-program pelatihan-pelatihan pelatih, apakah wasit, apakah kemudian juga sarana dan prasarana. Kemarin saya juga melakukan, komunikasi ya dengan pihak Kementerian Olahraga bahwa, saya mengeluhkan ini minta tolong dibangunlah kalau punya kita stadion mini yang kemudian seluruh prasarana-prasarana olahraga lengkap di sana, baik kalau kita punya kolam renang, baik ada anggarnya dan lain-lain sebagainya, itu kan rencana kita sudah punya desain Provinsi Bengkulu itu di Benteng. Di Bengkulu Tengah akan dibangun stadion mini ya seperti Jakabaring ya, di, Sumatera Selatan. Jadi, harapan kita besar bahwa itu pemerintah akan pemerintah pusat itu akan mensupport. Tetapi biasanya kita juga dilihat dari bagaimana kemudian pemerintah daerah ini mengajukan proposalnya dan kemudian terus di-push itu. Dan perlu Supaya ada anggaran pendampingan juga iya, dan harus ada anggaran Iya. pendamping tentu. Itu harus biasanya juga sharing, Iya. pemerintah daerahnya sekian persen, kemudian pemerintah pusatnya sekian persen. Dan untuk dibangun itu kita juga harus berani mengadakan event-event besar. Sehingga pemerintah pusat ada perhatian kepada kita juga bahwa, oh ya untuk melakukan event besar ini maka pemerintah pusat harus mensupport seluruh sarana prasarana olahraganya. Iya, berarti tidak, dukungan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah ini mesti ya Mbak untuk perkembangan kemajuan olahraga di Provinsi harus Bengkulu ya Mbak? berkolaborasi lah ya, karena kan tidak bisa berdiri sendiri. Kita APBD di Provinsi Bengkulu ini masih tergolong kategorinya rendah, lebih kurang 3 triliun ya. There's nothing we can do about it. Terlalu kecil ya. Mbak ini, tadi kan kita udah berbincang tentang sarana prasarana untuk cabang olahraga akuatik. Menurut Mbak sendiri apakah masih perlu ditambah nggak Mbak fasilitas seperti kolam renang ini tadi untuk latihan-latihan? Yang pertama kolam renang kita kalau dengan keadaan saya sekarang saya katakan tidak standar dan tidak layak. Itu satu. Sebagai kolam renang yang bertaraf nasional atau internasional, kita harus ada kolam pemanasan. Kolam pemanasan kita tidak punya, maka tidak bisa dikatakan ini standar nasional apalagi internasional. Jauh ya, not even close gitu loh. Bahkan nggak dekat apa pun tidak ya. Hampir mendekatin pun tidak. Jadi maksud saya ini prihatin kita. Jadi harus ada kolam pemanasan, kemudian baru kolam renang yang kemudian itu memang harus dilakukan perawatan berkala. Itu. Untuk penambahan sendiri Mbak masih perlu nggak? Atau cukup yang ada terus kita rawat dan mungkin diperbaharui fasilitas-fasilitasnya tadi? Ya, saya pikir ya kita juga ya ruang ganti juga tidak layak. Jadi kalau kita mengadakan event itu malu sekali kita. Karena ruang gantinya itu tidak layak untuk sebagai ruang ganti, ruang bilas, tidak ada kolam pemanasannya. Karena atlet itu sebelum dia lomba dia harus melakukan pemanasan di kolam pemanasan. Terus bagaimana juga ini baru renang saja satu cabang olahraga akuatik. Bagaimana kemudian dengan diving kita sudah punya sarananya, cuman itu harus perlu perbaikan, renovasi. Kita sudah punya kolam yang dalam untuk scuba diver itu latihan diving di sana. Jadi sangat disayangkan. Saya pikir kalau untuk lebih menghemat biaya pemerintah daerah ya kita perbaiki saja yang sudah ada. Aja yang sudah ada ya Mbak, tinggal kalau kayak seperti mesin-mesin pencuci airnya itu sebenarnya kita punya yang sangat bagus dan sangat mahal. Saya nggak ngerti kenapa nggak berfungsi. Pada waktu saya jadi pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu, saya sempat beberapa kali sidak di sana. Kita punya mesin itu masih sangat bagus, tetapi saya nggak ngerti kenapa itu tidak berfungsi.
nggak bisa pakai atau gimana Iya, kira-kira? Mau nggak atau bisa enggak pakai, operatornya operatornya kah, nggak ada ataukah kan? seperti apa, Mhm, ataukah kemudian apa, land design-nya itu ada yang salah, kita mhm, kan tidak tahu ya. Nah, mhm. saya pikir Tapi itu sudah perbaiki saja yang ada. koordinasikan, Mbak, Sudah sama sudah sudah ya ke sudah, pemerintah tetapi ya daerah ya? lagi-lagi ya, karena mungkin pemerintah, apa ya, tidak fokus terhadap itu juga ya, Mhm, jadi ya sampai sekarang belum bisa ada, dikatakan tanda kutip "terbengkalai". agak Mhm, miris dan iya, disayangkan juga sangat ya, miris Mbak, ya. ya. Mbak, untuk program ke depannya kemarin kan ketika Mbak, masih jadi apa, Mhm, pimpinan ketua DPRD Provinsi Bengkulu itu ada apa, event se-Sumatera ya. iya, Nah, untuk mhm. tahun depan atau tahun depannya lagi apakah ada event-nya se-Indonesia atau mungkin masih standar se-Sumatera dulu kita Iya. lanjutkan? Maunya ya, Mbak? Maunya sih ya kalau bisa se-Indonesia. Memang Se-Indonesia? kita tuh ingin mengejar ada event nasional yang diselenggarakan di Bengkulu. Mhm. Karena dengan adanya event besar atau event nasional, maka pemerintah pusat mau tidak mau, suka tidak suka itu harus dan Mengucur wajib membangun fasilitas sarana mengucurkan prasarananya. dana tadi ya, Mbak, ini sebenarnya Iya. lewat event juga kita bisa mendapatkan dana dari pemerintah pusat ya, Mbak, Iya, mestinya ya? kita lihat saja kan Iya, berganti pemerintahan ini sekarang juga masih masih transisi, transisi. nanti berganti Oke. pemerintahan, apakah nanti pemerintahan Bapak, Helmi Hasan dengan Pak Mian ini bisa membawa pencerahan bagi olahraga, dunia olahraga ya, tidak Mhm, hanya akuatik akuatik, saja, ya dunia olahraga ini ke depannya. Ya, mungkin Saya harap harapannya, begitu. Mbak, ke gubernur terpilih Ya, nanti gimana, Mbak? harapan saya besar Mhm, ya, karena, Pak Helmi yang saya kenal mhm, dan Pak Mian orangnya visioner mhm, dan orangnya memang, apa namanya, terhadap kaum muda itu, sangat aktif dan sangat mhm, dekat. Saya pikir harapan saya besar bahwa, beliau nanti insya Allah memberikan perhatian penuh terhadap dunia olahraga, tidak hanya akuatik saja, terhadap dunia olahraga, terhadap atlet-atletnya, kesejahteraan atlet, kesejahteraan pelatih, mhm, dan juga, wasit-wasitnya. Karena Bengkulu ini kalau belumlah kita mhm, begitu dikenal dengan wisata kita yang indah, tapi setidaknya kita dikenal dengan atlet-atlet kita yang berprestasi, berprestasi, yang bisa mengharumkan nama Provinsi benar. Bengkulu sehingga orang yang nggak tahu Bengkulu, Mhm, masih banyak loh, masih banyak orang yang nggak tahu dan kenal hanya dengar Bengkulu itu seperti apa, mhm. tahu karena Bengkulu punya atlet yang hebat. Iya, oke baik. Mbak, closing statement dan Mhm, pesan untuk masyarakat Bengkulu, Mbak, khususnya di bidang olahraga, terutamanya untuk akuatik, Mbak. Silakan, Mbak. ya. Pesan saya, untuk para atlet terutama Mhm, anak-anakku sekalian, walaupun dengan segala keterbatasan yang, daerah kita miliki, pemerintah mhm, daerah kita miliki, jangan pernah kemudian kita merasa bahwa kita berhenti sampai di sini. Semangat itu lebih dari segala-galanya. Niat dan tekad itu lebih dari segala-galanya. Jadilah sesuatu yang nothing be something, yang bukan apa-apa menjadi apa-apa, walaupun tidak didukung dengan seluruh fasilitas yang, apa namanya, yang baik. Tetapi semangatlah untuk terus tetap berlatih, mengharumkan nama baik Provinsi Bengkulu. Begitu juga dengan para pelatih, para wasit yang saat ini memang sudah bersertifikasi untuk tetap menggali, ilmunya menjadi pelatih yang baik untuk bersertifikasi yang lebih tinggi lagi. iya. Baik, Tribuners, itu tadi bincang kita bersama Mbak Erna Sari Dewi, semoga bincang kita tentang olahraga akuatik Provinsi Bengkulu hari ini bermanfaat. Saya Yunike Carolina selaku host pamit undur diri, sampai jumpa dalam program Bincang Tribun selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.